Indonesia bagian timur. Alhamdulillah kita bertemu untuk pertama kali di tahun 2024 ini untuk mengikuti bersama webinar seri webinar yang kedua ya. Setelah yang pertama dapat kita lakukan di bulan Desember dengan pembicara Profesor Bobby Eka Gunara, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita insya Allah mengikuti paparan dalam webinar series ini yang kedua untuk PSI yang akan disampaikan oleh Profesor Iwan Sugihartono. Tentu saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran pengurus cabang PSI di seluruh Indonesia. Berikut juga kepada tentu para teman-teman peserta acara ini, para anggota PSI maupun juga para penggiat bidang ilmu fisika dan pendidikan fisika, dengan harapan tentu saja eh, kita semua dapat mengambil hasil atau pengayaan yang optimal dari kegiatan ini. Dan kepada Prof. Iwan sekali lagi juga terima kasih. Tentu kita sama-sama memahami ya, tentu saja meskipun tentu tidak sedetail teman-teman yang berada di bidang ini, bahwa apa eh, semikonduktor dalam hal ini seng oksida ya tentu sangat sangat menarik bagi semua teman-teman peneliti dan perekayasa material, terutama seperti yang disampaikan dalam judul ya, untuk aplikasi optoelektronik. Dan nanti kita akan sama-sama mengikuti uraian beliau terkait potensi dari semikonduktor ini, ya, terkait dengan pemanfaatannya untuk luminesensi, pemancaran cahaya maupun transparasi, dan juga mungkin untuk hal-hal yang terkait dengan bidang elektronik, serta juga tantangan-tantangan terkait teknis saintifiknya gitu ya. Mungkin ada kalau saya tidak berada di bidangnya, tapi biasanya ada terbahas mengenai stabilitas termal, kontaminasi gitu ya, dan difusi elektron dan sebagainya. Selain tantangan-tantangan bidang teknis akademis, saintifik, juga mungkin tantangan-tantangan dalam konteks Indonesia gitu ya. Bagaimana sebagai sebuah negara yang ingin maju, yang juga kemajuan semua negara itu juga salah satunya tuh dikarakterisasi dari industri kondisi industri semikonduktornya ya Pak Iwan. Jadi mohon juga nanti pencerahannya gitu, sehingga eh, para pelaku sains dan perekayasa material elektronik ini bisa sinergi. Kemudian kita juga di bidang fisika tentu dalam kapasitas kita bisa mendukung upaya bersama ini. Demikian mungkin sebagai pengantar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang berpartisipasi dalam hal ini, kepada rekan-rekan di PSI Pusat dan Cabang, serta tentu saja kepada narasumber kita, Prof. Iwan Sugihartono. Demikian Bu Lucy, pengantar dari saya. Semoga kita semua diberi kelancaran dan kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wahyu yang telah memberikan pengantar sekaligus membuka ya Pak ya webinar di sore hari ini. Tanpa berlama-lama lagi kami persilahkan Bapak narasumber webinar sore hari ini, yaitu Profesor Dr. Iwan Sugihartono, MSI, untuk menyampaikan materinya. Saya persilahkan Pak. Mungkin sudah bisa share screen Bapak? Ya, baik Ibu. Suara saya jelas ya, Prof. Sama Bu Ya, Lucy. ya Ya. jelas. Oke, baik. Jelas. Izin share, Prof. Ya. Sambil menunggu Bapak Profesor Dr. Iwan Sugihartono MSI, beliau menyelesaikan S1, S2, S3 di Fisika UI, kemudian memperoleh eh, gelar guru besar dalam bidang fisika semikonduktor, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Ya, Silahkan Bapak. baik. Terima kasih Ibu. Sudah dibacakan short CV saya ya.
izin Prof. Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan slide saya bisa terlihat jelas oleh teman-teman semua, Bapak Ibu. Jelas, Prof. Ya, Tapi baik. belum share slide dia. Apa? Oh, Nah, sudah. Sekarang sudah sudah. ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, izinkan saya, Prof. Wahyu Bu Lucy, untuk menyampaikan materi yang saya siapkan. Sebagian saya ambil materinya dari materi pada saat saya memberikan pengukuhan beberapa waktu lalu, dikombinasi dengan materi yang saya coba siapkan di tengah-tengah kesibukan saya di UNJ. Mohon maaf apabila nanti tidak terlalu detail ya, tapi saya berpikir bahwa apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadikan trigger pertama untuk membangun kolaborasi antar fisikawan di bawah naungan PSI dan juga kita bisa saling berkolaborasi begitu. Nah, melengkapi tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Lucy, ini adalah profil saya, Bapak Ibu semua. Kebetulan saya sejak 2010 itu aktif menjadi dosen di Fisika UNJ dan ini adalah beberapa publikasi ya yang saya coba ambil yang relevan dengan materi pada siang hari ini ya. Nah, ini kaitannya dengan karakteristik optik, terus ada juga yang bersifat aplikasi ya, beberapa di tahun 2012 sama 2008 itu kebetulan saya sempat membuat apa yang disebut dengan light emitting diet begitu. Nah, untuk profil saya mungkin teman-teman dari PSI itu bisa melihat latar belakang penelitian saya melalui ORCID, Scopus, bisa WOS atau ResearchGate ya. Dan saya membuat quote, mari berkolaborasi. Jadi saya sangat menyambut baik dengan kegiatan webinar series ini. Jadi ketika mendapat tawaran untuk memberikan materi, saya senang sekali Prof. Wahyu. Karena memang iklim akademik kita di Indonesia saya pikir perlu sekali untuk ditumbuh kembangkan ya. Saya beberapa tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2007 sampai 2010 itu sebenarnya saya studi di NTU Prof. Wahyu. Cuma karena saya harus memutuskan memilih PNS gitu ya, jadi saya pindah ke UI S3-nya. Itu ceritanya begitu. Nah, sedikit cerita Prof. Wahyu bahwa memang kalau kita compare dengan Singapura, iklim akademik kita masih perlu banyak belajar dengan mereka dan aksesibilitas terutama dari sisi kolaborasi, penggunaan alat, karakterisasi dan lain. Pada saat saya pengalaman di Singapura itu ketika menggunakan akses lab ke NUS itu dengan mudah itu Prof. Wahyu. Jadi tidak seribet, birokrasinya juga nggak susah gitu ya kalau dibandingkan kita di Indonesia. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan siang hari ini bisa kita saling berbagi dan izinkan saya juga mungkin nanti tidak terlalu serius ya Prof. Wahyu. Saya lebih baik seperti ngobrol aja ya Bu Lucy supaya lebih enak gitu. Ya, kalau kita bicara optoelektronika, mungkin teman-teman semua sudah ada yang pernah baca ya, optoelektronika itu relevansinya dengan aplikasi apa begitu ya. Nah, memang kalau kita lihat aplikasi secara katakanlah textbook gitu ya, seperti yang saya tuangkan dalam slide ini, ada fotodioda, ada solar cell ya. Ini fotodioda, ilustrasinya adalah demikian ya. Terus solar cell juga Bapak Ibu, teman-teman semua bisa lihat seperti ini ya. Dan yang lainnya di sini kekhususan yang saya tekuni itu adalah LED ya, gambar yang ini. Jadi ketika kita lihat ya, mungkin teman-teman udah tahu sebuah LED itu bisa diilustrasikan seperti gambar ini ya. Namun di bagian LED ya, ketika kita buka packagingnya, itu ada bagian atau komponen kecil ya. Komponen kecil ini justru yang sangat penting. Inilah yang
menjadi riset fokus saya, yaitu melakukan rekayasa material semikonduktor yang bisa memberikan luminesen tadi yang disampaikan oleh Prof. Wahyu ya. Nah, dari luminesen ini nanti kita akan lihat ya bagaimana efisiensinya, bagaimana intensitasnya begitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa menghasilkan suatu device optoelektronika ya, sebuah LED itu yang bisa dikatakan efisiensinya baik ya, secara cost itu tidak mahal ya. Lalu juga ketersediaan di alam ya sebagai prekursor atau bahan bakunya itu juga melimpah. Nanti kita akan lihat bagaimana kondisi yang ada sekarang gitu ya. Nah, ini adalah gambaran singkat tentang optoelektronika itu seperti apa. Nah, tentunya ya komponen-komponen elektronik ini ya itu diaplikasikan ke banyak aplikasi lain yang mungkin teman-teman sudah bisa memahaminya ya. Seperti halnya di depan mata kita menggunakan laptop. Nah, laptop sekarang trennya sudah berubah dari LCD itu ke LED ya. Nah, dengan LED kita bisa menikmati artinya dari sisi intensitas cukup baik ya, dari sisi ekonomi cukup low cost dan lain-lain sehingga memang sekarang masanya LED. Namun bukan berarti riset di bidang optoelektronika khususnya LED ini berhenti begitu. Tidak ya, justru kita akan mengelaborasi kira-kira ada nggak suatu material semikonduktor selain katakanlah gallium nitride itu yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan efisiensi tinggi. Nah, ini sampai saat ini masih terus dikaji oleh para ilmuwan. Nah, kalau kita tadi saya katakan optoelektronik yang menjadi bahasan saya pada siang menuju sore hari ini adalah LED ya, teman-teman semua. Nah, kita juga perlu tahu ya filosofisnya atau sejarahnya, sejarah teknologi sumber cahaya. Nah, ini saya buat demikian ya supaya teman-teman juga bisa melihat bahwa ternyata selain Thomas Alva Edison yang sudah kita kenal, ada tokoh-tokoh lain ya di bidang sumber teknologi pengembangan sumber cahaya ini ya, yang juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan gitu ya. Diawali dengan penemuan lampu gas oleh William Murdoch ya pada tahun 1792 ya. Terus ada lampu Davy ya, ini penemunya adalah Humphrey Davy gitu ya. Lalu setelah eranya Thomas Alva Edison ya, Thomas Alva Edison itu kan menghasilkan lampu pijar. Lalu ada eh, penemu sebenarnya LED ya eh, yang berasal dari Uni Soviet ya pada saat itu ya, sekarang Rusia. Itu dikenal dengan namanya Oleg Losev ya. Nama lengkapnya adalah Oleg Vladimirovich Losev tahun 1920 ya. Nah, jadi kalau ada yang baca selain nama Oleg Losev berarti sebenarnya setelah saya telusuri ya secara literatur ternyata bukan yang bersangkutan, saya lupa itu namanya. Yang jelas setelah saya cek yang paling awal mengamati fenomena luminesensi dari material semikonduktor ya pada saat itu Oleg Losev mengamati emisi dari material semikonduktor yang berasal dari silika carbide gitu ya pada tahun 1920. Nah, lalu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, pada tahun 1993 itu LED yang memancarkan cahaya biru itu ditemukan oleh kelompok peneliti dari Jepang ya, yang diprakarsai oleh Suji Nakamura ya, yang kebetulan Suji Nakamura kalau teman-teman baca ya sejarahnya, beliau sekarang domisilinya itu ada di Amerika. Nah, ada di Amerika, namun karena uh, risetnya terus masih aktif ya, menjalin jejaring kerjasama dengan negara asalnya yaitu di Jepang ya, komunikasi silaturahminya juga cukup baik dengan gurunya ya. Kalau tidak salah gurunya itu namanya Profesor Isamu Akasaki ya. Nah, itu kalau saya baca usianya beliau tuh sekitar 80 tahunan ya.
pada tahun 2014 itu udah hampir 80 tahun kalau tidak salah. Dan pada saat saya baca sejarahnya bahwa Profesor Akasaki itu masih praktis aktif di laboratorium. Jadi ini merupakan inspirasi juga buat kita, Bapak Ibu semua, teman-teman, bahwa yang namanya kolaborasi, meskipun nanti kita sudah melanglang buana ke luar negeri, jangan melupakan asal usul kita ya, rumah kita itu ya, misalnya yang sudah berkiprah di Amerika, Jepang dan lain-lain, tetap harus ingat bangsanya begitu. Dan Profesor Sujuna Kamukara juga masih komunikasi dengan temannya ya, itu Profesor Amano. Jadi Profesor Amano dan Akasaki kalau tidak salah itu di dalam satu universitas yang sama, melakukan riset yang juga sama. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan blue light emitting diode based gallium nitride ini apakah menjadi material utama dalam LED? Ya, jawabannya iya ya. Sejak ditemukannya blue light LED ya menggunakan material semikonduktor gallium nitride. Nah, itu penggunaan gallium nitride di pasaran itu cukup menguasai gitu ya. Nah, namun demikian bukan berarti yang tadi saya katakan riset tentang LED itu berhenti ya. Jadi riset LED terus berkembang. Nah, perkembangannya diantaranya adalah melakukan fokus riset ke material semikonduktor lain yang nanti saya akan jelaskan ya kaitannya dengan zinc oxide seperti apa. Harapannya adalah di kemudian hari zinc oxide itu bisa menggantikan superioritas dari gallium nitride. Gitu. Nah, ini adalah aplikasi ya yang cukup banyak dari lampu LED ya yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini gambarannya teman-teman semua ya. Kita bisa lihat ada beraneka ragam jenis lampu ya. Ada lampu untuk menggantikan lampu neon ya di rumah kita itu yang biasanya menggunakan lampu pijar atau lampu neon sekarang menggunakan LED ya, jadi sudah tidak asing lagi. Terus di pencahayaan kendaraan bermotor ya di dalam kabin mobil, di monitor mobil, di bagian displaynya itu juga banyak LED ya dengan warna-warni dan warna-warna tertentu lah. Nah, ini juga saya cuplikan beberapa LED yang pernah saya buat ya, bisa mengemisikan warna biru di sini ya, ada warna hijau dan ini warna yang ada di perbatasan ya, warna ungu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah sejarah ya, bagaimana 3 fisikawan dari Jepang itu bisa memperoleh Nobel karena mereka bertiga fokus melakukan riset ya, menghasilkan LED yang mampu mengemisikan cahaya biru ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman semua ya, proses riset itu merupakan suatu proses ya, sehingga ketika kita bicara riset kita nggak bisa seperti membalikan telapak tangan. Nah, maka prosesnya itu panjang. Jadi kalau kita lihat di sini, tiga profesor ini diawali oleh Profesor Akasaki melakukan riset tentang LED ya, tentang material semikonduktor gallium nitride ya pada saat awal itu di sekitaran rentang tahun 60 dan 70, 1960-1970. Nah, lalu terus berkembang dan kalau kita lihat di sini teman-teman semua, jumlah citasi ya, jumlah citasi itu artinya adalah jumlah para peneliti yang menjadikan karya atau artikel yang ditulis oleh mereka ya, mereka itu maksudnya Profesor Akasaki, Profesor Amano dan Nakamura ini banyak disitasi oleh ilmuwan-ilmuwan dari seluruh dunia gitu ya. Nah, ini rentang 90 sampai 2010 ini banyak sekali ya. Sehingga puncaknya ya pada tahun 2014 itu
mereka bertiga memperoleh Nobel laureate di bidang fisika ya, khusus untuk temuannya mereka yang tadi saya katakan gitu. Nah, artinya di sini suatu penelitian menghasilkan suatu produk yang siap dihilirisasi itu bukan seperti halnya tahun ini melakukan penelitian dasar, tahun depan harus bisa menjadi penelitian terapan. Tidak bisa seperti itu, tapi prosesnya panjang. Nah, bisa jadi kita melakukan riset memang kajiannya fenomenologis terus sampai kita pensiun atau sampai akhir hayat kita gitu. Jadi ini perlu dipahami. Jadi nggak bisa misalnya, "Wah, Pak Iwan buat LED, besok dijual ya." Belum, nggak bisa seperti itu ya. Ya, kecuali memang risetnya adalah riset pengembangan. Nah, riset pengembangan juga sama. Riset pengembangan juga sebenarnya membutuhkan proses. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa mengklasifikasikan ya karakteristik riset yang seperti apa yang membutuhkan proses cepat dan penelitian seperti apa yang bisa menghasilkan proses yang memang harus tahap-tahapannya jelas secara saintifik begitu. Nah, ini kenapa LED ya berbasis gallium nitride yang memancarkan cahaya biru itu penemunya itu diberi hadiah Nobel ya. Karena ini teman-teman semua dengan temuan eh, material semikonduktor yaitu gallium nitride yang bisa mengemisikan cahaya biru, ternyata dengan cahaya biru kita bisa menghasilkan cahaya putih. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan cahaya putih? Nah, ini kurang lebih ilustrasinya saya tayangkan dari artikel yang saya cuplik ya dari grupnya Profesor Nakamura ya. Nah, di sini kita lihat ya, ketika LED ya, di sini gallium nitride tentunya ya, ini dipadukan dengan sumber fosfor warna kuning begitu, itu bisa menghasilkan cahaya putih. Lalu kalau gallium nitride yang bisa menghasilkan yang warna ultraviolet ya, emisi ultraviolet dipadukan dengan campuran fosfor itu juga bisa menghasilkan warna putih. Atau untuk menghasilkan warna putih itu perpaduan 3 LED yaitu RGB ya, red, green, dan blue. Nah, ini adalah komparasinya. Komparasi untuk melihat perbandingan bagaimana emisi cahaya yang dihasilkan comparable dengan cahaya matahari ya. Ini dilihat dari nilai CLI-nya gitu. Nah, tadi menyinggung seperti yang disampaikan oleh Prof. Wahyu ya, bagaimana dengan potensi yang ada di Indonesia ya. Kalau kita lihat secara materialnya begitu ya. Kan tadi saya katakan bahwa gallium nitride ini saat ini adalah penguasa dari teknologi LED. Nah, sekarang ada alternatif lain yaitu zinc oxide. Pertanyaannya, kenapa zinc oxide begitu ya? Ya, kenapa zinc oxide? Nah, kalau kita lihat zinc oxide berarti dia terdiri dari 2 elemen, zinc sama oksigen. Dan zinc atau seng ya. Kalau kita pelajari ya, seng itu ternyata merupakan produk tambang. Artinya dia merupakan mineral ya, mineral yang banyak di alam. Jadi kalau kita lihat di sini secara cadangan di dunianya itu 230 juta ton ya. Ini saya ambil berdasarkan studi literatur juga ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, sekarang kalau kita bandingkan di Indonesia, itu adalah 22 juta ton kurang lebihnya ya, cadangan mineral seng ini. Ini artinya apabila kita menguasai teknologi pemurnian seng, dan seng itu nanti bisa dijadikan bahan baku untuk membuat zinc oxide sebagai bahan dasar untuk pengembangan teknologi optoelektronika di bidang semikonduktor, tentu saja ini akan menguatkan fondasi riset di bidang material. Namun demikian kita sudah tahu sama tahu ya teman-teman semua bahwa
fokus industri kita mungkin ya belum sampai kepada hal-hal yang menyokong riset-riset dasar untuk menghasilkan sesuatu yang seperti ini gitu. Ya, kurang lebihnya itu ya, teman-teman semua. Ini saya dari sudut pandang zincnya gitu ya. Tadi dari sisi kandungan mineralnya ya, zinc itu ternyata melimpah di alam. Nah, dibandingkan dengan gallium nitride tentu zinc itu lebih murah, lebih banyak tersedia dibandingkan gallium. Nah, sekarang kalau kita komparasi nih setelah si zinc itu menjadi suatu senyawa ya yang berikatan dengan oksigen. Nah, ternyata antara zinc sama gallium nitride dia memiliki struktur kristal yang sama, yaitu sama-sama woodside. Ya, sebenarnya kalau kita katakanlah pelajari lebih lanjut begitu, struktur kristal zinc oxide itu sebenarnya memiliki 3 struktur kristal ya. Ada salt, ada blend, dan ada woodside. Nah, kenapa di sini fokusnya adalah pada woodside? Karena pada woodside ini struktur kristal zinc oxide ya itu berada dalam kondisi yang stabil pada temperatur ruang gitu ya. Sehingga di sini fokus kita adalah rujukannya zinc oxide itu merupakan struktur kristal woodside. Nah, hal lain yang penting yang perlu kita highlight di sini juga adalah band gap energinya ya. Kalau kita lihat band gap energi zinc oxide sama gallium nitride relatif comparable ya, hampir sebanding di sini. Artinya dia memiliki band gap yang besar ya, hampir sama dengan gallium nitride. Namun kalau kita bandingkan dari energi ikat eksitoniknya, zinc oxide memiliki nilai energi ikat yang 3 kali lebih besar daripada gallium nitride, 60 mili elektron volt. Nah, artinya apa Bapak Ibu, teman-teman semua? Zinc oxide ini dia memiliki stabilitas thermal yang baik. Nah, tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Wahyu ya, kaitannya dengan stabilitas thermal ini berhubungan dengan energi ikat eksitoniknya begitu ya. Lalu juga ya, saya tambahkan ada beberapa hal lain yang sangat menarik ya dari zinc oxide ya. Zinc oxide itu juga memiliki sifat piezoelektrik. Nah, dengan karakteristik piezoelektrik inilah ya salah satu fisikawan yang berasal dari Cina yang saat ini domisilinya ada di Amerika yang namanya Profesor Zhonglin Wang ya itu mengembangkan teknologi nano generator. Jadi nanti dimungkinkan ada handphone ya atau ada iPad begitu ya yang tidak perlu lagi dicas secara konvensional seperti sekarang, tapi cukup dipegang dengan tangan kita, diletakkan di kantong baju kita, itu secara otomatis baterainya akan terisi. Kenapa? Karena dia bersifat piezoelektrik tadi, gitu ya. Nah, itulah beberapa kelebihan zinc oxide di antaranya ya. Jadi tadi nanogenerator. Maksudnya nanogenerator apa sih Pak gitu ya. Nanogenerator itu zinc oxide itu memiliki kemudahan dibentuk menjadi berbagai macam jenis struktur nano. Di antaranya adalah nanorod. Nanorod itu atau nanowire ya. Nah, itu bisa dikembangkan menjadi nanogenerator ya karena ternyata karakteristik zinc oxide tadi dia bersifat piezoelektrik juga. Nah, hal lain ya yang menarik, zinc oxide ini apabila kita lihat dari sifat optiknya memiliki distribusi defect yang cukup banyak gitu ya di antara pita konduksi dan pita valensinya ya yang kita kenal dengan istilah deep level emission ya karena dia ada di antara band gap energinya begitu. Nah, adanya defect atau adanya tingkat-tingkat energi yang ada di antara band gap di antara celah energi tersebut itu mengindikasikan bahwa zinc oxide secara alamiah itu mengandung defect. Nah, pertanyaannya adalah apakah defect tersebut nantinya akan memberikan manfaat atau justru akan menimbulkan masalah?
Jawabannya bergantung. Bergantung dari apa? Bergantung dari ke arah mana apa implementasi dari zinc oxide yang kita buat ini eh, akan kita buat. Nah, semuanya bergantung dari apa? Perekayasaannya. Apa yang kita rekayasa. Dengan kita mampu mengkompensasi keberadaan dari defek alamiah ini, dimungkinkan kita bisa mengoptimalkan emisi di panjang gelombang ultraviolet. Misalnya, ya. Atau kalau misalnya kita mau mengoptimalkan eksistensi dari defek, ya. Nah, itu bisa saja untuk aplikasi lain. Misalnya sebagai pengemisi cahaya tampak, bila bisa, ya. Lalu juga bisa kita aplikasikan untuk fotokatalis misalnya, dan lain-lain ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, saya tayangkan juga di sini. Ini adalah spektrum dari fotoluminesen ya, zinc oxide ya. Kebetulan ini hasil pengukuran saya ya, yang ini kalau yang ilustrasi band gap energi yang memiliki banyak celah, yang banyak defeknya ini saya ambil dari artikel Applied Surface Science ya tahun 2005. Nah, kalau ini adalah gambar milik saya gitu ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa ketika dia sudah diberikan perlakuan tertentu, terjadi peningkatan intensitas ya, baik di rentang panjang gelombang ultraviolet maupun di rentang panjang gelombang cahaya tampak begitu. Nah, ini hanya salah satu contohnya ya. Nanti kita akan bisa lihat hal yang lain. Nah, selanjutnya teman-teman semua, tadi saya sudah menyinggung defek. Defek di dalam zinc oxide tentu saja sudah menjadi suatu kajian saintifik ya, yang sudah dipublikasikan hampir 2 dekade. Di antaranya adalah Van de Waal. Ini Van de Waal itu merupakan fisikawan teoritis ya, yang mengamati adanya formasi energi ya di dalam suatu struktur elektronik ya. Ternyata memang di situ si defect memiliki tingkatan energi tertentu. Nah, dan juga selama proses penumbuhan si material tersebut atau material zinc oxide tersebut, hidrogen juga bisa dimungkinkan menjadi impuritas atau pengotor begitu ya. Nah, selanjutnya oleh Kohan ya, oleh Kohan secara teoritis juga ya pada tahun yang sama ini Kohan ini mengatakan bahwa ada defek alamiah ya yang secara eksplisit beliau tuliskan ya berupa oksigen vakansi dan zinc interstisi. Nah, itu paling dominan di dalam pembentukan defek alamiah. Jadi secara alamiah di sini kalau ditanya zinc oxide secara alamiah mengandung defek. Ya. Nah, kontribusi dari defek itu akan memberikan karakteristik zinc oxide sebagai semikonduktor tapi tipe apa? Jawabannya adalah tipe N. Nah, gitu ya. Makanya saya di sini tulis tipe N dari zinc oxide ya. Jadi kontribusi dari adanya defek alamiah itu memberikan karakteristik zinc oxide yang memiliki sifat semikonduktor tipe N begitu. Nah, lalu ada peneliti terkenal juga ya di Siluk ya, ini dari Amerika. Nah, melakukan kajian dari temuannya Kohan tersebut ya tentang oksigen vakansi dan zinc interstisi. Nah, ini tinjauannya secara eksperimen dilakukan oleh di Siluk. Saya lupa di Siluk itu dari universitas mana begitu ya. Tapi beliau untuk bidang zinc oxide juga merupakan fisikawan yang terkenal juga ya dari Amerika. Nah, ternyata dari hasil temuan secara eksperimen dari Deseluk ya, oksigen vakansi dan zinc interstisi itu keduanya merupakan donor yang berada dalam yang disebut deep donor, istilahnya deep donor. Berarti dia berada di apa? Di kondisi di antara pita konduksi dan pita
valensi di tengah-tengah lah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi bukan dekat dengan pita konduksinya, tidak dekat dengan pita konduksi gitu. Kenapa disebut deep donor gitu ya. Lalu di sini tahun 2005 juga ya, ini fisikawan dari China ya, XM Fan ya, di tahun yang sama, ini tahun yang sama. Menjelaskan secara ilustratif seperti yang tadi saya gambarkan ya, di flowchart ini, di gambar diagram ini ya, di gambar ini. Nah, di sini membuat ilustrasi ya tingkat-tingkatan energi ya, dan menghitungnya ya, menghitung tingkat-tingkatan energi yang berasal dari defek alamiah itu tadi ya. Ada zinc vakansi, ada oksigen vakansi, ada zinc interstisi, dan lain-lain ya. Nah, dari sini teman-teman semua kita bisa lihat bahwa zinc oxide karena defek alamiah yang muncul selama proses sintesisnya atau deposisinya itu memiliki sifat tipe N semikonduktor secara alamiah. Berarti tipe N secara alamiah yang muncul dia sangat dominan, berarti sangat kuat. Nah, karena karakteristik itulah ya, nanti kita akan mengenal istilah self compensation. Self compensation itu artinya apa? Artinya ketika si zinc oxide ya diupayakan atau direkayasa untuk menjadi tipe P zinc oxide ya, itu sukar sekali ya. Kenapa? Karena selalu terkompensasi oleh defek alamiah yang ada gitu. Jadi nanti dalam kurun waktu tertentu dia akan kembali menjadi tipe N begitu. Oke. Sehingga apa? Tantangannya adalah untuk menghasilkan device optoelektronika yang berbasis pada homostructure zinc oxide, artinya tipe P dan N dari zinc oxide itu untuk direalisasikan itu sangat susah begitu. Sehingga apa? Alternatifnya adalah mendeposisikan ya zinc oxide di atas berbagai macam jenis substrat lain selain zinc oxide itu sendiri. Namun demikian, apabila zinc oxide itu ditumbuhkan di substrat lain, tentunya antara satu substrat dengan substrat lainnya akan ada mismatch. Kenapa? Karena struktur kristalnya berbeda satu sama lain. Nah, di sini saya tayangkan dari tesisnya Jinsu ya, dari Virginia Commonwealth University ya. Di sini kita bisa lihat ya lattice mismatch ya di antara zinc oxide dengan jenis substrat lainnya. Nah, ini juga ya adanya perbedaan substrat itu bisa meningkatkan intensitas ya, semakin beda mismatch-nya makin besar berkurang ya, decreasing lattice mismatch itu meningkatkan emisi yang berasal dari near band edge atau ultraviolet ya itu tadi ya. Ini adalah ilustrasinya. Ini near band edge emission itu kaitannya dengan ultraviolet. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya ya, selain tadi saya sudah jelaskan untuk merekayasa zinc oxide agar dia bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam aplikasi gitu ya. Itu kita bisa lakukan rekayasa di sini ya. Untuk meningkatkan misalnya pembawa muatan yang berasal dari elektron gitu ya. Nah, itu untuk menguatkannya bisa diberikan doping yang berasal dari grup 3 atau golongan 3 dan golongan 7. Nah, ini yang paling terkenal ya untuk golongan 3 itu zinc oxide didoping ya dengan Al, Ga atau indium ya. Terus yang menggunakan golongan 7 itu Cl dan I. Itu untuk mensubstitusi ya. Kalau yang tadi golongan 3 untuk mensubstitusi zinc, yang untuk golongan 7 ya, Cl sama I itu untuk mensubstitusi elemen oksigennya. Sementara untuk merekayasa zinc oxide agar dia memiliki karakteristik tipe P ya, itu berdasarkan
kajian ya. Saya lupa ini ilmuannya siapa ya, fisikawannya siapa. Itu saya citasi dari Physics Review ya. Itu untuk mensubstitusi zinc itu biasanya kita bisa gunakan golongan 1 ya, Li, Na, dan K. Sementara untuk mensubstitusi O itu bisa menggunakan N, P, atau AS ya. Nah, nanti ada pertanyaan, loh itu katanya bisa Pak di doping menggunakan golongan 1 dan 5, tapi kenapa menghasilkan tipe P masih belum berhasil? Tadi saya sudah katakan bahwa ada pengaruh dari kuatnya defek alamiah yang dimiliki oleh zinc oxide gitu ya. Sehingga dia akan terkompensasi, artinya dia akan dikompensasi oleh si defek itu ya, oleh defek itu lagi gitu, sehingga dia akan kembali menjadi tipe N, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, ini adalah gambaran dari zinc oxide ya, bagaimana zinc oxide itu ditumbuhkan ya, bisa menggunakan dua metode deposisi ya, ada secara fisika, ada secara kimia gitu. Nah, secara umumnya ya dalam menumbuhkan zinc oxide itu kita banyak menggunakan metode kimia ya. Kenapa? Karena relatif lebih mudah dan low cost ya, tidak terlalu mahal gitu. Nah, ini adalah apa yang pernah saya baca ya terkait dengan berbagai macam metode. Di sini saya cantumkan 5 ya. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan zinc oxide bisa pelajari ya. Kalau fast laser deposition ini bisa merujuk pada artikel yang ini ya, yang ditulis kebetulan ini Sun Xiaowei ini adalah profesor saya ya, yang membimbing saya dan memperkenalkan saya terhadap material semikonduktor zinc oxide ya. Dan ini adalah MOCVD yang pernah saya gunakan, metal organic chemical vapor deposition ya, pada saat saya studi di MTU ya. Nah, kebetulan menjadi in charge-nya dan yang diminta profesor untuk merawat ini gitu ya. Ini jadi foto kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan. Makanya saya tayangkan di slide ini. Lalu kalau kita lihat metode lain ya, ada molecular beam epitaksi ya. Ini relatif mahal ini alatnya. Selanjutnya ada juga sputtering. Oh, ini MOCVD ya, yang kebetulan saya publikasi di 2018 ini menggunakan MOCVD ini. Lalu ultrasonic spray pyrolysis, ini menjadi hal yang common, dan saya ketika pulang ke Indonesia karena tidak ada alat ya, tidak ada alat yang canggih, maka saya berpikir keras gimana caranya saya harus bisa survive di dalam dunia penelitian dan bisa publikasi lah paling tidak gitu. Nah, dengan berpikir demikian saya lalu berkreasi menggunakan nebulizer ya, atau dikenal dengan ultrasonic spray pyrolysis. Alhamdulillah bisa. Nah, ini adalah gambaran kombinasi beberapa peralatan yang ada di MTU. Ini ada foto saya sedikit narsis ya, dan foto-foto lain yang saya ambil dari internet. Dan ini ketika saya pulang ke Indonesia, saya coba desain foto demikian ya. Ini adalah bukti bagaimana saya berupaya menjadi survival di dunia penelitian. Nah, ini adalah beberapa alat karakterisasi ya, sehingga ada kesimpulan yang tadi saya katakan, bagaimana zinc oxide memiliki banyak defek ya, bagaimana terjadi mekanisme self compensation ya, dan lain-lainnya, serta sifat optik kita bisa melihat secara kualitatif ya, dari fotoluminescent. Di situ ada emisi di rentang cahaya tampak yang relevan dengan adanya defek begitu ya, dan lain-lain. Dan selanjutnya, teman-teman semua, ini adalah beberapa penelitian yang saya coba rangkum begitu ya, yaitu yang berkaitan dengan light emitting diode ya, berhubungan dengan zinc oxide gitu ya. Yang bagian ini ya kita bisa lihat sini, yang bagian kalau dari saya ini sebelah kiri ya. Saya
kalau kita lihat nih sebelah kiri ya dari mata saya, ini adalah homojunction atau homostructure ya. Kenapa? Karena P sama N-nya, tipe P sama tipe N-nya itu merupakan zinc oxide ya. Baik, ini teknik penumbuhannya berbagai macam ya. Ada molecular beam epitaxy, ada MOCVD, ada ion implementation, ada magnetron sputtering, solution method, and so on. Nah, yang membedakan di sini Bapak Ibu mungkin bisa perhatikan ya. Di sini tipe P sama NG oxide itu bisa mengemisikan emisi di rentang panjang gelombang yang ternyata dengan perbedaan struktur dan perbedaan doping itu bisa menghasilkan emisi yang beda-beda. Ya, sekarang kalau kita bandingkan dengan yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini merupakan emisi ya yang berasal dari zinc oxide namun heterostructure. Heterostructure artinya dia tipe P sama tipe N-nya berasal dari senyawa yang berbeda. Ini kita juga bisa lihat menggunakan variasi doping yang berbeda dan doping yang berbeda serta menggunakan metode yang berbeda itu juga bisa menghasilkan emisi yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, ini saya ambil beberapa contoh ya. Yang atas ini adalah homo junction ya untuk zinc oxide base LED-nya. Lalu yang bawah adalah zinc oxide heterostructure gitu ya, yang sudah memperoleh treatment tertentu. Nah, ini kita lihat elektroluminesennya ya dengan perbedaan tegangan yang berbeda-beda satu sama lain. Ini berkorelasi dengan adanya intensitas yang berbeda juga. Nah, ini kurang lebihnya ya teman-teman semua tentang bagaimana LED berbasis zinc oxide yang sudah demonstrasikan oleh ilmuwan ya. Nah, selanjutnya ini adalah kajian yang saya pernah lakukan ya, menumbuhkan lapisan tipis ya. Nah, ini kalau kita lihat roughness-nya ya, lapisan tipis yang pernah saya buat, ini saya uji menggunakan atomic force microscope. Nah, kalau kita lihat dari pola SRD-nya, dia menunjukkan struktur kristal polikristalin ya, hexagonal wurtzite ya, karena memang stabilitas zinc oxide itu berada di dalam struktur wurtzite ya, dan ini menunjukkan dominasi dari defect yang cukup signifikan ya ketika dia berada dalam kondisi lapisan tipis ya zinc oxide. Meskipun di sini saya sudah coba beri treatment panas begitu ya, namun treatment panas ini pada saat proses deposisi ya. Jadi ketika saya coba deposisikan dengan suhu deposisi yang berbeda-beda, ternyata karakteristik fotoluminesennya itu memberikan hal yang berbeda, karakteristik yang berbeda. Artinya apa? Distribusi defeknya itu juga memberikan informasi secara kualitatif berbeda-beda. Nah, selanjutnya, karena waktu juga ya, ternyata sudah hampir jam 4 ya. Ini adalah LED yang pernah saya coba demonstrasikan ya. Saya menggunakan jenis doping erbium ya, erbium. Lalu tipe P-nya ya, tipe P-nya saya menggunakan silikon ya. Ternyata yang menarik adalah emisi yang dihasilkan itu terjadi ketika saya berikan kontak tidak forward ya, tapi reverse. Ketika reverse, tentu saja akan menghasilkan medan magnet yang cukup besar, sehingga terjadi fenomena tunneling ya dari si pembawa muatan yaitu elektron sama hole. Dan dari fenomena tunneling ya, dia bergerak cukup cepat sehingga dia bisa memberikan fenomena impact ya, impact terhadap si atom-atom erbium. Nah, terjadilah proses eksitasi di situ. Sehingga emisi ini nanti relevansinya adalah dengan adanya emisi yang berasal dari si logam tanah jarang erbium ya. Jadi saya memang bertujuan menghasilkan emisi hijau yang diharapkan sebenarnya di awal itu bisa memberikan emisi pada kondisi forward bias ya, tidak reverse. Nah, ketika saya uji coba lagi ya,
untuk saya doping menggunakan beberapa elemen yang berbeda. Saya pilih thulium dan europium di sini. Untuk thulium saya berhasil menghasilkan LED warna biru. Namun yang untuk europium itu gagal ya. Gagal. Namun demikian karena saya mampu melakukan analisis kegagalan saya di mana ya, fenomenanya seperti apa, alhamdulillah bisa publikasi juga ya. Ini publikasi di 2012, yang ini 2015. Nah, kalau gambar yang ini adalah gambar yang kami kerjakan ya, zinc oxide ini menggunakan nebulizer juga atau ultrasonic spektrolysis juga ya. Menggunakan substrat silikon ya. Nah, di situ kami mengamati ya, ternyata silikon itu kan mudah teroksidasi. Jadi saya menggunakan PEM, di situ ada layer lain yang ternyata setelah diidentifikasi itu merupakan silikon dioksida CO2 sebenarnya ya. Dan ini menghasilkan semacam barrier ya di antara sambungan P sama N ya. Dan ini adalah emisi ya, fotolumisen dan kalau tidak salah ini elektroluminesennya, yang ini elektrolumisen, yang biru adalah fotolumisen. Dan emisi ultravioletnya terkompensasi karena besarnya pemberian tegangan yang diberikan pada saat dia dihubungkan dengan sumber tegangan. Dan ini adalah optical properties ya dari yang pernah saya coba ya ketika saya melakukan riset tentang penumbuhan nanorod ya, teman-teman. Nah, ini cukup menarik ya ketika saya coba rekayasa menggunakan berbagai jenis doping, ternyata nanorod itu bisa berevolusi menjadi bentuk lain ya. Di sini saya menulisnya dengan sebutan nanodis ya. Nanodis, meskipun nggak terlalu jelas juga apakah ini berbentuk dis atau tidak karena keterbatasan peralatan yang saya gunakan begitu. Dan hal yang menarik adalah dari sisi fotoluminesennya ini sangat tidak beraturan gitu ya, mengindikasikan distribusi defeknya juga tidak bisa kita kontrol begitu. Dan ini menunjukkan juga ketika saya variasikan ya rasio zinc sama oksigen, terus tekanan reaktor begitu ya, lalu juga temperatur tumbuhnya begitu ya. Nah, ini menghasilkan fenomena yang menarik ya. Awalnya saya ingin mengamati fenomena fotoluminesennya saja. Namun yang menarik adalah ternyata morfologinya juga berubah. Yang tadinya nanorod bisa berubah menjadi tube di sini. Dan memang rujukan yang saya gunakan ini adalah rujukan utamanya berasal dari artikel yang dipublikasikan oleh kelompok peneliti dari Jepang ya, yang dipublikasikan seingat saya di tahun 2005 apa 2006 begitu. Jadi temuan ini memberikan informasi ya untuk melengkapi apa yang menjadi temuan di tahun 2006 dari peneliti Jepang ya. Ya, menggunakan metal organic chemical vapor deposition ini MOCVD. Nah, mungkin itu saja teman-teman semua. Mohon maaf ini kalau pas 1 jam ya. Harapan saya tadi kurang dari 1 jam, ternyata pas malah. Nah, ini hal yang menjadi catatan ya. Kenapa zinc oxide berbasis homo junction itu sukar sekali untuk direalisasikan. Hal utama adalah karena memang untuk membuat tipe P zinc oxide itu cukup menjadi tantangan ya. Sampai sekarang masih belum ada teknologi ya yang bisa menghasilkan tipe P zinc oxide yang stabil. Ya, kenapa gitu ya? Karena dopingnya memiliki solubilitas rendah atau tidak mudah tidak mudah larut ya, kelarutannya rendah. Lalu energi ionisasi akseptornya itu terlalu kuat ya. Lalu juga ada yang tadi saya katakan, ada mekanisme kompensasi ya oleh keberadaan defect gitu. Mungkin itu saja teman-teman semua, saya kembalikan kepada Ibu Lucy. Di sini sedikit saya ada quote, berkreasi sekecil apapun akan menjadi pelita di tengah keterbatasan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Profesor Dr. Iwan Sugihartono yang sudah memberikan materinya. Ya, baik. Mungkin sekali lagi terima kasih banyak Pak. Mungkin dari Ibu. teman-teman semua ada eh, pertanyaan, ada yang ingin didiskusikan, silahkan bisa open mic. Tapi sambil menunggu mungkin sudah ada di chat room Bapak dari Ibu Anissa Aprilia dari MIPA Unpad menanyakan apakah keberadaan cacat pada ZNO dapat teramati langsung melalui spektrum PL. Seperti itu Pak pertanyaannya. Oh Mangga. iya, tadi saya sudah jelaskan ya. Keberadaan defek itu berkorelasi dengan adanya emisi di rentang panjang gelombang cahaya tampak. Ya, jadi dari situ kita bisa lihat ya, ternyata emisi dari cahaya tampak itu berkorelasi dengan defek. Namun perlu ada identifikasi lebih detail lagi di level mana ya defeknya tersebut berada. Karena kalau emisinya cukup lebar, berarti di panjang gelombang tertentu kan kita harus tahu nih, dia defeknya berasal dari siapa? Apakah oksigen vakansi kah? Apakah interstisi kah? Apa zinc vakansi kah? Begitu. Nah, kita perlu identifikasi itu gitu. Nah, jadi kalau secara fotoluminesen itu sebagai informasi awal saja ya. Namun untuk lebih detailnya itu perlu ada karakterisasi lebih lanjut begitu. Biasanya itu perlu dilakukan pada suhu rendah juga ya. Pernah saya juga coba itu. Ternyata peak yang muncul di cahaya tampak hanya beberapa peak saja, sehingga saya katakan memang di temperatur yang relatif rendah. Seingat saya pernah coba di 10 sampai 15 Kelvin itu energi levelnya yang teramati adalah energi level miliknya si oksigen vakansi kalau tidak salah. Ya itu saja Ibu mungkin bisa menjawab. Ya, baik, terima kasih. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi karena keterbatasan waktu dari Iya. Bapak Ibu peserta webinar PSI Series 2 ini yang ada di Zoom meeting ini. Ada Bapak Ibu? Kalau belum ada, saya ingin bertanya Pak, Iya, tadi baik. yang terkait nanorod, metode sintesisnya menggunakan metode apa Pak? Iya. Kebetulan saya pernah menggunakan hidrotermal, ya. Terus seed layernya saya buat menggunakan nebulizer. Lalu selanjutnya saya sintesis ya untuk penumbuhannya itu hidrotermal. Jadi ada 2 langkah yang saya gunakan. Nah hidrotermalnya juga saya menggunakan suhu yang rendah, Ya. hidrotermal biasa gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu? Baik. Kalau tidak ada, sepertinya mungkin harus kita akhiri karena waktu juga. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas kesediaannya menjadi narasumber di webinar series pada hari ini. Selanjutnya sebagai ungkapan terima kasih dari kami, khususnya dari PSI, menyampaikan sertifikat. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Mungkin nanti kalau memerlukan hard copy ataupun soft copy-nya, nanti mungkin dari kesekretariatan akan mengirimkan Iya, kepada. baik. Terima kasih Bu Lucy. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, ada sesi foto bersama. Mungkin Bapak Ibu bisa membuka kameranya untuk bersama-sama kita berfoto. Saya meminta bantuan kepada Pak Prima mungkin. Bapak Prima untuk bisa ada beberapa slide mungkin ya Pak ya. Ada 3. Baik. Ya, silakan Bapak Ibu yang belum on cam silakan masih di. Ya.
Sorry. Ya, sudah siap semuanya ya. Ya. Berapa masih belum? Hitungan ketiga, senyum terbaiknya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Halaman 2, halaman 3, 1, 2, 3. Oke, mungkin sudah ya Pak Prima ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama untuk Bapak Oke, Ibu, terima kasih. Sudah. Yang pertama untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir, sebagai bentuk apresiasi dari kami, nanti kami akan mengirimkan sertifikat ke email yang tertera yang sudah diisikan di Google Form. Kemudian peran sponsor dari kami pengurus PSI ini adalah awal tahun. Mudah-mudahan Bapak semua sudah menjadi anggota PSI dan untuk mengaktifkan keanggotaan dengan membayar iuran dapat melalui website dan mekanisme pembayarannya juga bisa dilihat di website atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi pengurus di cabang masing-masing. Ya. Kami tunggu peran serta dari Bapak Ibu semua anggota PSI untuk keanggotaan di tahun 2024 ini. Baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Iwan Sugihartono sebagai narasumber di webinar series PSI seri 2 ini. Saya tutup webinar series PSI kedua ini. Mengucapkan alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Sampai bertemu di webinar PSI seri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Mbak Pak. Lucy, Terima Prof. kasih Wahyu, Ibu. Bapak Ibu semua, izin pamit. Semuanya. Terima kasih Pak Iwan. Ya, salam Terima sehat. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi. Bu Lucy ditutup ya. Ya, ya Bu, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam, izin saya tutup.